Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ilham Triza Kurniawan. Eh, Pada tugas kali ini, saya akan eh, menunjukkan silsilah keluarga saya menggunakan logika pada prolog ya. Jadi sebelum kita ke prolognya, eh, saya akan menjelaskan mengenai silsilah keluarga saya. Jadi yang pertama ini adalah ada saya ya, Ilham, dengan orang tua saya itu Indang dan Teguh. Saya itu adalah tiga bersaudara. Saya anak paling terakhir, yaitu anak ketiga, di mana kakak saya adalah Dimas dan Kiki ya. Baik, eh, karena mungkin keluarga saya agak besar, jadi saya akan menjelaskan mungkin secara singkat saja ya. Jadi di sini ada Nisrina, yaitu keponakan saya, lalu ada Faris Hafiz juga keponakan saya. Eh, Lalu selanjutnya di pihak keluarga bapak saya itu ada Pak Lek saya yaitu Dwi, terus bule saya ada Ani, dan satu lagi Pak Lek saya Untung. Lalu selanjutnya masih di pihak bapak saya ya, yaitu kakek saya Ismail dan nenek saya itu Nani. Selanjutnya ada buyut saya dari buyut saya yaitu ada Hadi. Lalu ini karena ayah saya tidak tahu nama aslinya, hanya nama panggilan saja. Ini ada Mamah, dan di sini di ayah dan ibu dari kakek saya yaitu ada Sumawijoyo dan Mama. Ini sama juga tadi, karena bapak saya tidak tahu namanya, hanya ingat panggilannya saja, jadi saya tulis itu. Selanjutnya di pihak ibu saya itu anak ketiga dari 7 bersaudara, jadi makanya ini di sini agak panjang ya. Maaf, saya ngecek dulu. Oh ya, masuk. Selanjutnya dari orang tua ibu saya ya, ada Siti Sopiah. Di sini nenek saya, dan Subandi itu kakek saya. Di pihak kakek saya itu ada ayahnya yaitu Darmo ya, Mbah Darmo. Lalu istrinya Puji Rahayu. Selanjutnya di sini karena di bagian keluarga nenek saya itu agak rumit, jadi ibu saya juga tidak hafal namanya. Jadi di sini saya menggunakan nama samaran saja mungkin ya. Di sini ayah dari nenek saya itu Sastro, dan ibunya itu Sofi. Selanjutnya yaitu mungkin ke kakak dan adik dari ibu saya. Yang pertama yaitu ini ya, ini urutannya. Jadi yang pertama itu ada Pak D saya, Pak Dian atau Pak D Dahlan. Ini lalu yang kedua itu Pak Digito. Selanjutnya anak ketiga itu ibu saya, dan adiknya itu adalah bule saya ini Heni. Lalu selanjutnya Pak Lek saya Bambang. Lanjut lagi bule saya Ani, Ida. Nah, di sini saya sebenarnya menulis hampir agak lengkap, karena setelah saya cek lagi sebenarnya tidak perlu sepupu ya, tapi mungkin nanti kita bisa coba menambahkan logikanya untuk sepupu itu bagaimana. Ya. Selanjutnya mungkin di bagian penjelasan kakak-kakak ipar saya. Di sini kakak saya keduanya sudah menikah ya. Jadi di sini saya memiliki 2 kakak ipar. Di sini ya, ini kakak saya Dimas sudah memiliki istri. Di sini istrinya bernama Zahra, dan ini saya hanya tahu nama ayahnya saja, Nusron. Lalu selanjutnya di bagian suaminya kakak saya yang perempuan, yaitu di sini memiliki ayah namanya Sulkan, dan ibunya saya tidak tahu namanya. Jadi saya tulis saja seperti ini.
Ya, mungkin langsung lanjut saja ya, kita melakukan coding di prolognya. Ya, jadi di sini sebenarnya saya sudah melakukan apa namanya? Di sini ada ortu ya. Oh maaf, ortu di sini ini cara bacanya seperti ini. Teguh merupakan orang tua dari Ilham, lalu Endang merupakan orang tua dari Ilham, Teguh juga merupakan orang tua dari Kiki, dan seterusnya. Di sini saya sudah menuliskan semuanya ya, dari ini keluarga. Saya juga memberikan keterangan di sini keluarga Teguh, ya. Lalu keluarga Subandi, di mana itu adalah keluarga kakek saya di pihak ibu saya. Selanjutnya di sini ada keluarga Ismail, di mana ortunya ya seperti itu. Lalu ini keluarga Sumowijoyo, yaitu dari buyut saya, buyut kakek di bagian ayah saya, yaitu ini Sumowijoyo merupakan orang tua dari Ismail, di mana Ismail ini adalah kakek saya. Selanjutnya Hadi Waluyo atau Mbah Hadi ya, yaitu orang tua dari nenek saya bagian bapak ya. Lalu keluarga Darmo di sini ya, itu Sastro juga sudah. Lalu di sini ada keterangan pria wanita. Di sini kita tambahkan informasi mengenai pria atau wanitanya. Ya, di sini Teguh, Ilham, Dimas, pria, dan seterusnya. Lalu di sini juga yang wanita ada ya Endang, Kiki, Siti, Zahra, dan seterusnya. Lalu di sini juga karena di tugasnya itu diperlukan ada meminta informasi Pak Le, bule ya. Lalu ada kakak ipar, adik ipar juga. Maka dari itu saya juga menambahkan informasi yang perlu, di mana yaitu kakak beradik, di mana kakak ini di keluarga Teguh atau keluarga saya ya, keluarga bapak saya, yaitu Kiki merupakan kakaknya dari Dimas, yaitu kakak saya, kedua kakak saya. Kiki juga merupakan kakak dari Ilham. Lalu Dimas kakak dari Ilham. Ya, selanjutnya ini agak panjang karena di keluarga ibu saya 7 bersaudara, jadi ya seperti ini, agak panjang. Selanjutnya di keluarga Ismail atau keluarga bapak saya ya, dari pihak bapak saya, yaitu Teguh merupakan kakak dari Dwi. Selanjutnya sampai ke adik dari bapak saya yang terakhir. Ya, jadi karena membutuhkan informasi Pak D, Bude, karena Pak D itu adalah kakak dari orang tua, Bude juga, sedangkan Pak Le adalah adik dari orang tua ya. Jadi kita harus memberikan informasi itu. Maka dari itu saya menambahkan ini, agar nanti ketika pembuatan logika Pak Le, Bule, kakak ipar, adik ipar itu lebih gampang. Ya di sini kalau misalnya yang dibutuhkan informasi paman saja, mungkin tidak perlu karena kita bisa mengambil informasi yang orang tuanya sama ya, seperti itu. Ya, jadi di sini saya sudah dari latihan sebelumnya ya, di sini ada beberapa logika yang sudah dibuat, yaitu ibu ya, persyaratannya adalah orang tua dari X dan anaknya adalah Y, dan syarat yang selanjutnya adalah harus wanita. X itu harus wanita. Ya, sama seperti Bapak, hanya persyaratan yang berbedanya adalah pria, X-nya harus pria. Di sini anak, selanjutnya ada anak ya. Anak XY itu hanya ditukar saja dari ortu ya. Di sini yang sudah ada ortu, maka hanya diputar saja. Anak X dan Y itu diambil dari informasi ortu Y X ya. Nah, selanjutnya yang kakek dan nenek ya. Jadi di sini kita perlu variabel
tambahan yaitu Z ya, dimana Z itu merupakan ortu dari yang dituju ya. Misal X merupakan kakek dari Y, maka X itu merupakan orang tua dari Z, dan Z merupakan orang tua dari Y, yaitu tadi tujuannya ya, Y, dan X itu harus pria, yaitu kakek. Untuk nenek hampir sama saja, hanya perbedaannya syarat terakhir yaitu wanita. Ya, di sini juga saya sebenarnya sudah coret-coret, sudah dapat semua informasi ini ya. Jadi di sini sudah lengkap kakek, nenek, buyut, bude, pak de, bule, pak le, keponakan, dan lain-lain. Nah, mungkin di sini kita buat lagi saja yang baru ya. Nah, mungkin nanti kita kalau saya agak kebingungan atau mikirnya agak lama, mungkin kita bisa nyontek dari sini. Oke, mungkin mulai saja ya. Dari yang pertama, buyut. X merupakan buyut dari Y ya. Jadi yang pertama adalah buyut itu merupakan ortu dari Z ya. Lalu Z itu merupakan orang tua dari, ya ini masih belum ke Y karena ini merupakan buyut ya, kita bikin variabel satu lagi yaitu A, dan A itu baru merupakan orang tua dari Y. Seperti itu. Ya, sekarang bisa kita coba di prolognya. Mungkin kita konsult dulu tugas nomor 1. Oh, ini ada yang error. Sebentar. Line 6196 dari 101. Oh, ini mungkin ini komen ya, ini seharusnya seperti ini 6196. Oh ya, jadi ini itu yang dimaksud persen ini untuk komen ya, ini tadi salah, saya menggunakan simbol dolar, makanya akan keluar seperti itu ya. Ini kita copy saja ya ini, lalu kita menggunakan konsol, Ctrl V, titik. Oke, true, berarti sudah tidak ada lagi. Lalu kita coba dari sini ya, berarti misal Darmo ya, kita coba Darmo itu buyut dari siapa saja. Seperti ini ya. Oke, Ilham benar, itu buyut saya. Kiki juga kakak saya, ya itu berarti Darmo juga. Darmo itu merupakan buyutnya. Dimas itu juga kakak saya. Fatah itu sepupu saya ya, Mas Fatah. Mas Anung juga, ya benar. Ini berarti sudah benar ya logikanya. Mungkin setelah ini langsung lanjut saja ke yang selanjutnya ya, yaitu kita butuh buyut sudah. Pak D Bude, Pak D X Y, yaitu seharusnya jadi orang tua saya. Oh ya, Pak D itu merupakan kakak dari orang tua saya, berarti X dan Z ya. Selanjutnya kakak dari Z, dan Z itu merupakan orang tua dari saya, orang tua Y. Oh ya, satu lagi berarti X itu harus pria. Oke, kita coba.
Pak D dari misal X, Pak D saya siapa saja, kita coba cek. Oke, Dahlan benar, betul, sudah benar. Oke, ya. Pak D dari, ya, yang saya memiliki Pak D dari pihak ibu saya hanya 2 ya, karena ibu saya itu merupakan anak ketiga ya, jadi Pak D saya ada 2. Selanjutnya Bude ya, Bude X Y, ini sama saja ya logikanya, hanya saja di sini bedanya adalah wanita. Mungkin tidak perlu dicek, lanjut saja kita. Pak D Bude, Pak Le Bule. Oke. Berarti oh ya, di sini mungkin kita perlu tambah satu lagi, yaitu adik, yaitu merupakan kakak saja ya. Syaratnya adalah dari kakak, kita bisa ambil dari kakak tapi dibalik ya, seperti ini. Ini biar memudahkan saja, biar kita mendapatkan informasi dari logika dari Pak Le Bule. Kita bisa menggunakan adik ini, logika adik ini. Jadi adik, maaf, Pak Le ini hampir sama seperti Pak D Bude ya. Hanya saja di sini kita menggunakan adik. X itu merupakan adik dari Z ya, di mana Z itu merupakan ortu dari Y. Dan X itu harus pria. Ini sama halnya dengan bulat ya, kita tulis saja lagi. Hanya saja di sini wanita. Oke, kita coba lagi ya. Ya, kita lihat Pak Le saya siapa saja ya. Ilham. Oke, Bambang benar. Dwi juga merupakan Pak Le saya. Ya, selanjutnya coba Bulik ya. Oke, benar. Ini adik ibu saya ya, berarti Bulik saya. Ini juga adik dari ibu saya, Ani. Ida juga adik dari ibu saya, benar. Ya. Oh, sepertinya ada yang double. Sebentar ya. Coba kita cari kakak. Oke, Dwi. Oh ya, ini di sini seharusnya Ani. Ini ada 2 ya, ada Ani dan Ani. Ani itu tante saya dari pihak ibu saya, dan Ani itu tante dari pihak ibu saya. Mungkin juga sini sudah benar semua. Coba kita lihat. Nah, itu dari Ismail. Oh, sudah benar. Ya, mungkin kita lewati saja langsung ya. Ini ada kesalahan di sini, saya mungkin kurang teliti, tapi kita lanjut saja ya ketika membuat silsilahnya. Ya, Pak Le Bule tadi sebenarnya sudah benar. Lanjut ke mungkin ke keponakan dulu ya. Keponakan X Y, dimana X itu
keponakan, berarti anak dari kakak atau adik ya. Berarti oke. Anak X, mungkin Z ya, Z, dan Z itu merupakan kakak atau adik dari Y. Berarti kita buat seperti ini dulu. Kakak Z itu merupakan kakak dari Y, atau, nah di sini kita bisa menggunakan titik koma, yaitu untuk atau ya, untuk logika atau adik dari Z itu merupakan adik dari Y. Oke, ya seperti itu. Bisa kita coba ya. Maaf. Tadi prolog ini ya. Kita coba keponakan keponakan saya ya, misal Ilham. Tunggu sebentar. Ini ada error. Oke, kita lihat mungkin ya dari yang sudah kita buat saja ya. Oh ya, bisa seperti ini ya. Jadi dari yang Y-nya dulu. Y itu merupakan adik atau kakak dari Z. Mungkin kita copy saja ya. Mungkin urutannya tidak bisa seperti ini. Ya, jadi Y itu merupakan adik dari Z atau kakak dari Z, di mana Z itu merupakan orang tua dari X ya. Mungkin seperti ini bisa ya, kita coba lagi. Oh, di sini saya belum consult lagi, jadi seharusnya saya seperti ini. Jadi mungkin yang tadi juga bisa ya, tapi kita lanjut saja. Ponakan saya siapa saja, kita lihat apakah benar. Oke, benar, Faris, Hafiz, dan Nisrina ya. Ya, jadi di sini ya Ilham ya, ponakan Faris, Hafiz, Nisrina ya, sudah benar. Oh maaf. Oke. Lanjut saja, berarti di sini orang tua, anak, kakek, nenek, buyut, pade, bude, pakle, bule, keponakan sudah. Mungkin kita ke kakak dan adik ipar dulu, nanti mertua terakhir ya. Dan kakak ipar. Oke. Mungkin di sini kita butuh satu lagi logika ya, yaitu suami dan istri ya. Suami X, Y, di mana X itu merupakan ortu dari Z dan Y itu juga merupakan ortu dari Z ya. Tapi X itu adalah pria. Oke. Sini sudah suami. Ini biar kita memudahkan saja ya untuk mendapatkan logika kakak ipar, adik ipar seperti itu. Nih satu lagi kita buat istri. Di sini wanita ya. Nah, berarti kakak ipar itu merupakan suami atau istri ya. Suami atau istri dari kakak saya. Berarti kita mungkin bisa buat seperti ini. Suami X Z ya. X itu merupakan suami dari Z
atau istri X itu merupakan istri dari Z, dan juga di mana Z itu merupakan kakak dari Y. Oke, kita coba seperti ini ya. Kita consult dulu, kita coba kakak ipar saya siapa saja. X Ilham ya. Oh, di sini ada yang salah. Misalnya bukan, ya bagus, benar. Zahra juga benar, tapi ini salah nih. Dimas dan Kiki ini seharusnya kakak saya, bukan kakak ipar saya. Kita lihat, coba lihat dari sini saja ya. Ini sama saja ya, istri XZ, suami XZ, ZD. Oke, kita coba saja tetap consult lagi. Nah, mungkin kakak ipar dari Ilham, apa saja, Zahra ya, benar. Oh, ini salah. Kita cari di mana kesalahannya. Mungkin dari sini nih. Kita coba suami istrinya, kita ambil juga dari sini. Oh iya, berarti ini lupa saya beri satu lagi syarat, di mana di sini yang di sini Y-nya itu harus wanita dan di sini Y-nya harus pria. Ya, kita tambahkan saja ya. Ya, seperti ini mungkin berhasil. Kita coba consult lagi. Lalu kita coba kakak ipar dari Ilham, itu Zahra. Bagus. Oke. Ya, di sini kemungkinan kalau di tracing kenapa bisa muncul dua di sini, mungkin karena ya kakak saya yaitu Kiki itu merupakan kakak dari dua ya, yaitu Ilham dan Dimas. Seperti itu. Mungkin lanjut ke adik ipar. Di sini mungkin hampir mirip ya logikanya. Di mana X itu merupakan istri dari Z atau X itu merupakan suami dari Z. Selanjutnya Y itu merupakan adik dari Z ya, seperti itu. Y itu merupakan adik dari Z ya, seharusnya bisa ya. Kita coba consult. Berarti adik ipar X Ilham. Oh, nah, ada yang salah. Apa ini? Oh, ini belum, sebelah sini belum di save. Kita coba lagi. Oh, ini ada yang salah juga nih. Seharusnya, oh iya, di sini Ilham seharusnya tidak punya adik ipar ya. Tapi ini entah kenapa bisa muncul. Coba kita lihat.
Oh, sama saja. Jadi mungkin itu memang kesalahan, tapi kita coba yang lain dulu ya. Misal adik ipar dari siapa? Kita coba cari di sini ya. Adik ipar dari Dahlan ya, misal dari Pak D saya ya. Seharusnya muncul ini Teguh harusnya, karena di sini yang lain belum saya buat ya. Istri dan suami dari Pak D, Pak Le belum saya buat. Jadi seharusnya muncul ya. Yang tadi, aduh salah lagi. Oke. Adik ipar dari X Devlan. Oh, tidak muncul. Mungkin sebentar. Coba kalau adik ipar Oke, coba kita seperti ini saja ya. Adik ipar X, Y. Oke. Oh, ini sepertinya kebalik ini. Ya, jadi ini harusnya Untung merupakan adik ipar dari Endang, terus Ani merupakan Dwi merupakan adik ipar dari Endang, seperti itu ya. Kita coba lihat dari yang sudah ada saja. Wah, sama saja ya. Oh, ini sebentar. Ini seharusnya kembali, coba seperti ini. Oke, benar. Ami yang Untung yang ya Dwi ya benar nih. Ilham merupakan adik ipar dari Zahra. Ini juga adik ipar dari Teguh. Bambang juga adik ipar dari Teguh. Mami juga, Ida ini ya. Yang ini ya, tadi Teguh tadi ya, Henny itu adik ipar Teguh, benar. Bambang juga adik ipar Teguh, juga sudah benar. Ya, jadi sepertinya di sini saya kebalik meletakkan meletakkan variabelnya. Jadi kalau XY ini sebenarnya Y, ini Y, X juga seperti ini. Oke. Kita hentikan dulu saja. Ya, sudah benar ini. Ya, adik ipar, jadi ini sudah tinggal yang mertua saja ya. Berarti mertua itu merupakan orang tua dari suami atau istri. Oke. Berarti mertua, berarti X itu merupakan orang tua dari Z. Lalu Z itu merupakan suami atau istri.
Z itu merupakan suami atau istri dari Y. Ya, ini seharusnya sudah ya. Kita coba save dulu, jangan lupa. Mertua X, Y, kita coba dulu seperti ini. Ya, Teguh itu merupakan mertua dari Bagus. Ya, Endang juga, Teguh juga mertua dari Zahra, benar. Endang juga, Subandi ya itu kakak saya di bagian ibu saya ya, berarti benar, merupakan mertua dari bapak saya. Ya, ini juga benar. Kalau tidak, kita coba seperti ini saja. Teguh ya. Teguh itu mertua dari siapa saja? Bagus, benar. Oke, Zahra juga masuk. Lalu selanjutnya mertua dari, kita ambil yang agak jauh ya. Misal di sini adalah Darmo. Darmo itu buyut saya, seharusnya muncul Siti ya. Kita coba Darmo X. Ya, Siti keluar. Ya, mungkin ini Siti keluar 7 kali. Kalau kita trace mungkin ini sejumlah dari anaknya dari Siti ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Atau mungkin siapa lagi? Hadi. Mertua Hadi X. Ya, Ismail benar, kakek saya. Ini kan buyut saya di bagian nenek saya ya. Jadi benar, ini keluar kakek saya. Ya. Selanjutnya mungkin tambahan ya. Ini kita tambah mungkin sepupu ya. Dari Y. Sepupu itu merupakan anak dari Pak Le, Bule atau Pak D ya. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Bentar. Z X atau Z itu merupakan bule dari X. Ini bisa juga Pak D atau BD ya. Ya, ini agak panjang mungkin ya. Oke. Atau oke, dan Z itu merupakan orang tua dari Y ya. Dimana Z itu merupakan orang tua dari Y. Oke, kita coba. Sepupu dari Ilham, atau Ilham itu sepupunya siapa saja? Oke, Fatah benar, Anung juga benar. Oke, di sini 2 ya, karena yang di sini yang saya tulis itu hanya 2 sepupu saya, yaitu Mas Fatah dan Mas Anung. Mungkin di sini kita bisa tambah juga, misal di keluarga Ismail yaitu
ortu dari Gito itu ortu dari ini sepupu saya Mas Vendra ya. Kita tambahkan seperti ini. Nah, setelah kita tambahkan, kita coba juga. Di sini Fatah, oke benar. Anung juga benar, Vendra juga benar. Ya, masuk. Jadi logika ini benar ya. Yang sudah kita coba tadi. Ya, beberapa mungkin tadi ada kesalahan dan harus diperbaiki. Mungkin sekian dari saya mengenai silsilah keluarga menggunakan prolog ya. Ya mungkin jika tadi banyak kesalahan dan banyak mengulang-ulang, mohon maaf ya. Dan jika penjelasan saya juga kurang begitu jelas atau ya belum begitu mudah untuk dipahami, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan perhatian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.